Dalam video ini kita akan bahas topik ketiga, yaitu tentang proposisi kompleks. Proposisi kompleks adalah proposisi majemuk yang menggunakan dua atau lebih perangkai. Selanjutnya kita perhatikan contoh 11. Pada contoh ini kita diminta untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu proposisi kompleks. Untuk nomor 1 di sini proposisi kompleksnya diberikan seperti ini, di mana P-nya diketahui bernilai benar, Q-nya bernilai salah, dan R-nya bernilai salah. Untuk menentukan nilai kebenaran dari proposisi kompleks tersebut, maka kita dahulukan mencari nilai kebenaran dari proposisi yang memiliki tanda kurung, ya, seperti ini, negasi P implikasi R, kemudian Q dan P. Nah, baru nanti kita cari nilai kebenaran untuk proposisi negasi P implikasi R atau Q dan P, ya. Nah, kemudian kita tuliskan dulu satu persatu nilai kebenaran dari proposisi tunggalnya. Nah, di sini negasi P kita tuliskan nilai kebenarannya adalah 0 karena diketahui P-nya itu bernilai 1. Kemudian untuk R ini bernilai 0, lalu Q bernilai 0, P-nya bernilai 1, serta negasi R ini bernilai 1 karena diketahui R-nya itu bernilai 0. Nah, selanjutnya kita cari nilai kebenaran untuk perangkai biimplikasi, ya. 0 biimplikasi 0 itu nilai kebenarannya 1, kemudian 0 dan 1 nilai kebenarannya adalah 0, lalu selanjutnya 1 atau 0 itu bernilai 1. Nah, selanjutnya langkah terakhir kita tinggal cari nilai kebenaran yang ini, ya. Jika 1, maka 1 itu bernilai 1. Nah, sehingga proposisi kompleks tersebut itu bernilai benar. Nah, atau teman-teman bisa juga mengingat tabel kebenaran jika maka, ya. Misalkan kita punya proposisi seperti ini, jika S maka T, gitu ya. Nah, kalau T-nya ini bernilai 1, ya, untuk apapun nilai S, nah maka proposisi jika S maka T itu akan bernilai 1. Jadi teman-teman tadi bisa juga hanya melihat kebenaran dari proposisi negasi R-nya, ya. Negasi R-nya ini kan 1. Nah, maka apapun nilai kebenaran yang ini, ya, teman-teman tidak perlu mencari juga tidak apa-apa, maka proposisi kompleks tersebut akan bernilai benar. Nah, selanjutnya kita perhatikan contoh nomor 2. Di sini diberikan proposisi kompleks sebagai berikut, di mana diketahui Q-nya bernilai 0, R-nya bernilai 1, dan nilai P itu tidak diketahui nilai kebenarannya, ya, secara eksplisit, sehingga ada dua kemungkinan, P-nya bisa benar, bisa juga salah. Nah, di sini karena melibatkan perangkai implikasi juga, ya. Nah, ini kita bisa menggunakan cara seperti yang nomor 1, ya. Ingat bahwa misalkan kita punya proposisi jika S maka T. Nah, kalau S-nya itu bernilai 0, ya, maka apapun nilai kebenaran T itu pastinya proposisi jika S maka T itu bernilai 1, ya, sehingga ini sudah bisa kita tentukan nilai kebenaran dari proposisi jika Q maka negasi R atau negasi Q dan negasi P itu bernilai 1, ya, karena Q-nya di sini sudah diketahui dia bernilai 0.
untuk apapun nilai P yang mungkin ya. Nah, atau boleh juga teman-teman menuliskan satu persatu ya, Q-nya ini bernilai 0, kemudian negasi R-nya 0 karena R-nya 1, lalu negasi Q-nya berarti 1 ya, karena Q-nya 0, negasi P-nya, nah ini negasi P-nya kan ada dua kemungkinan nilai kebenarannya ya, bisa 1, bisa juga 0. Nah, maka nanti teman-teman bisa membuat tabel 2 baris ya yang memperhatikan bahwa P-nya itu bernilai benar, nanti nilai kebenarannya seperti apa. Kemudian untuk ketika P-nya bernilai 0, nanti nilai kebenarannya seperti apa gitu ya. Nah, tentunya nanti nilai kebenaran yang dihasilkan itu pasti sama dengan 1. Selanjutnya kita jawab untuk pertanyaan 3 ya. Di sini diberikan proposisi kompleks seperti ini ya. Nah, ini kita misalkan dengan proposisi H. Nah, proposisi kompleks H ini mengandung 3 proposisi tunggal ya, yaitu P, Q, dengan R. Nah, di mana dalam soal tidak ditentukan nilai kebenarannya secara eksplisit, sehingga kita harus tulis semua kombinasi dari kemungkinan nilai kebenarannya. Nah, karena ada 3 proposisi tunggal dan masing-masing proposisi ini kan punya 2 kemungkinan nilai kebenaran ya. Yang P bisa benar atau salah gitu ya. Kemudian yang Q bisa benar atau salah juga, begitu pula yang R. Nah, sehingga banyaknya kombinasi dari kemungkinan nilai kebenarannya itu ada sebanyak 2 pangkat 3 ya, atau sama dengan 8. Nah, jadi di sini untuk proposisi P bisa juga kita tulis 0 terlebih dahulu ya, sebanyak 4 kali. Kemudian baru kita tuliskan nilai kebenaran 1 sebanyak 4 kali. Kemudian untuk proposisi Q ini kita tuliskan 0 sebanyak 2 kali, lalu 1 sebanyak 2 kali, 0 lagi 2 kali, kemudian 1 2 kali. Dan untuk proposisi R ini kita tuliskan selang-seling nilai kebenarannya ya, 01, 01, 01 sampai dengan seterusnya. Nah, berikutnya untuk bisa menentukan nilai kebenaran proposisi H, nah ini saya contohkan satu baris saja ya. Kita tentukan dulu nilai kebenaran untuk proposisi jika P maka Q. Nah, berarti kita perhatikan di sini di baris pertama P-nya 0, kemudian Q-nya juga 0 ya. Maka proposisi jika P maka Q ini bernilai 1. Kemudian untuk proposisi Q jika dan hanya jika R. Nah, di sini Q-nya 0, R-nya 0. Nah, maka proposisi Q biimplikasi R atau Q jika dan hanya jika R ini bernilai 1. Nah, selanjutnya di sini kita cari nilai kebenaran untuk proposisi ini jika P maka Q dan Q biimplikasi R. Nah, berarti 1 dan 1 itu bernilai 1. Nah, lalu kemudian kita cari nilai kebenaran dari P biimplikasi R. P-nya 0, R-nya 0. Nah, maka P biimplikasi R ini bernilai 1. Nah, kemudian berarti kita tinggal menggunakan perangkai jika maka di sini ya. Jika 1, maka 1 dia bernilai benar. Sampai dengan seterusnya di baris ke-8. Berikutnya klasifikasi proposisi berdasarkan nilai kebenarannya. Ada 3 jenis proposisi berdasarkan nilai kebenarannya. Yang pertama, tautologi. Tautologi adalah proposisi yang selalu bernilai benar untuk semua kemungkinan kombinasi nilai kebenaran proposisi-proposisi penyusunnya.
Lalu yang kedua ada kontradiksi. Kontradiksi adalah proposisi yang selalu bernilai salah untuk semua kemungkinan kombinasi nilai kebenaran proposisi-proposisi penyusunnya. Dan yang ketiga adalah kontingensi. Kontingensi adalah proposisi yang bukan tautologi dan bukan pula kontradiksi. Nah, berikut ini adalah notasi dari tautologi, kita notasikan sebagai I, lalu untuk kontradiksi kita notasikan sebagai huruf O. Berikutnya mari kita perhatikan contoh 12. Pada contoh 12 ini, di sini kita diminta untuk menentukan apakah proposisi tersebut merupakan proposisi yang tautologi, kontradiksi, atau kontingensi dengan menggunakan tabel kebenaran. Nah, kita perhatikan nomor 1 terlebih dahulu. Di sini ada proposisi P dan negasi P yang dimisalkan dengan notasi H ya. Nah, ternyata di sini proposisi P dan negasi P atau H ini kontradiksi. Nah, kenapa? Karena dia selalu bernilai salah. Nah, kalau kita perhatikan di sini P tentunya punya dua kemungkinan nilai kebenaran ya, bisa 0, bisa 1. Kemudian artinya negasi P-nya ketika P-nya 0 itu 1, ketika P-nya 1 negasi P-nya itu 0. Nah, selanjutnya tinggal kita cari nilai kebenaran dengan menggunakan perangkai dan ya, atau konjungsi. Nah, 0 dan 1 tentunya 0, kemudian 1 dan 0 juga 0. Nah, sehingga di sini nilai kebenarannya selalu salah, sehingga kita bisa klasifikasikan proposisi tersebut sebagai kontradiksi. Selanjutnya nomor 2, misalkan H-nya itu negasi P atau Q biimplikasi jika P maka Q. Kita notasikan juga sebagai proposisi H. Nah, H ini merupakan tautologi karena dia selalu bernilai benar untuk setiap kombinasi dari kemungkinan nilai kebenarannya ya. Karena di sini melibatkan dua proposisi tunggal, berarti ada 4 kemungkinan ya. P-nya kita tulis 00, 11, lalu Q-nya 01, 01. Oke, kita cari dulu nilai kebenaran untuk negasi P atau Q. Nah, untuk negasi P berarti di sini kan 1, 1, kemudian di sini 0, sini 0, itu untuk negasi P ya. Nah, lalu kita rangkaikan dengan proposisi Q dengan perangkai atau. Nah, maka kita akan peroleh nilai kebenaran seperti ini. Nah, kemudian untuk jika P maka Q, nah ini dia akan bernilai salah. Ingat ya, tabel kebenarannya dia akan bernilai salah kalau P-nya benar, Q-nya salah. Jadi di baris ketiga di sini jika P maka Q itu bernilai salah, selainnya benar. Nah, berarti kita tinggal cari nilai kebenaran dengan menggunakan perangkai biimplikasi ya. 1 biimplikasi 1 berarti bernilai 1 ya. Lalu 1 biimplikasi 1 di sini juga 1, 0 biimplikasi 0 itu 1, ini juga 1 ya. Berarti nilai kebenarannya itu selalu benar ya, sehingga proposisi kompleks H ini merupakan tautologi. Selanjutnya untuk nomor 3. Nah, nomor 3 diketahui proposisi kompleksnya seperti ini ya, kita misalkan juga dengan H. Nah, H ini merupakan kontingensi ya, seperti yang telah ditabelkan di contoh 11 tadi ya. Jadi dia bukan merupakan proposisi yang tautologi, juga bukan merupakan proposisi yang kontradiksi. Berikut ini adalah pustaka atau referensi yang digunakan dalam menyusun materi perkuliahan ini. Nah, terakhir ini merupakan tugas kelompok yang harus teman-teman kerjakan.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.